wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam cerdas matematika. Pada kesempatan kali ini, Ustazah secara khusus akan membahas cara penyelesaian soal-soal PLSP menggunakan pola perpindahan ruas. Yang perlu diingat adalah tujuan penyelesaian persamaan linier adalah untuk membuat koefisien dari suatu variabel menjadi satu. Lalu bagaimana aturan-aturan penyelesaian soal PLSP jika menggunakan pola perpindahan ruas? Perhatikan baik-baik ya. Aturan-aturan penyelesaian soal persamaan linier satu variabel jika menggunakan konsep atau pola perpindahan ruas adalah sebagai berikut. Pertama, pada soal penjumlahan dan pengurangan PLSP, konsekuensinya akan merubah tanda yang ada dari yang bernilai positif menjadi negatif, dari yang tadinya negatif ketika berpindah ruas akan menjadi positif. Perhatikan contoh berikut. X ditambah 5 sama dengan 12. Di dalam soal ini, siapa yang harus kita satukan? Positif 5 dan 12 karena mereka sama-sama konstanta. Maka perhatikan ruas sebelah kiri. Siapa yang harus pindah? Positif 5. Maka ketika positif 5 akan kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, dia akan menjadi negatif 5. Sehingga soal ini menjadi X sama dengan 12 dikurangi 5. X sama dengan 7. Maka himpunan penyelesaian dari soal ini adalah sama dengan 7. Kita bisa menulis HP sama dengan 7. Paham ya? Soal berikutnya. 3H sama dengan 6 ditambah 2H. Perhatikan ruas sebelah kiri dan ruas kanan. Di ruas sebelah kiri, adakah yang harus pindah? Tidak ada, karena di sana hanya 3H saja. Lalu perhatikan ruas sebelah kanan. Di sana ada 6 plus 2H. Siapa yang harus kita pindahkan? Positif 2H. Ya, karena dia memiliki variabel sehingga akan kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. 2H bertanda positif. Maka ketika berpindah nanti ke ruas sebelah kiri akan menjadi negatif 2H. Sehingga soal ini akan menjadi 3H dikurangi 2H sama dengan 6. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. 1 apa? 1H atau boleh ditulis H saja. Maka H sama dengan 6. Sehingga HP sama dengan 6. Bagaimana? Sudah bisa membedakan perbedaan di antara kedua soal di atas? Dari soal di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa yang berpindah ruas akan berganti tanda, baik itu variabel maupun konstanta. Jika berpindah ruas akan berganti tanda. Sampai sini paham ya? Berikutnya, aturan-aturan penyelesaian soal perkalian dan pembagian PLSP jika menggunakan konsep atau pola perpindahan ruas adalah sebagai berikut. Pada soal perkalian dan pembagian PLSP, konsekuensinya akan merubah operasi. Jika pada ruas kiri operasinya berbentuk perkalian, maka ketika berpindah ruas akan menjadi operasi pembagian. Begitu juga sebaliknya. Jika di ruas kiri berbentuk pembagian, maka ketika berpindah ruas akan menjadi perkalian. Perlu kita ketahui bersama bahwa lawan dari operasi penjumlahan adalah pengurangan, sedangkan lawan dari operasi perkalian adalah pembagian. Begitu juga sebaliknya, lawan dari operasi pembagian adalah operasi perkalian. Perhatikan contoh soal berikut ini. 4X sama dengan 20. Ini artinya 4 akan kita kalikan dengan angka berapa yang hasilnya nanti sama dengan 20. Anggap saja kita belum tahu ya. Masih ingat tujuan penyelesaian PLSP?
Tujuan penyelesaian PLSP adalah untuk membuat koefisien dari suatu variabel menjadi satu. Koefisien 4 pada soal di atas dapat dibuat menjadi berkoefisien 1 dengan cara membagi kedua ruas dengan angka 4 dan bisa juga menggunakan konsep pindah ruas. Jika kita ingin menyelesaikan soal ini menggunakan konsep pindah ruas, maka harus diingat aturannya. Kita tulis ulang soalnya ya. 4x sama dengan 20. Perhatikan ruas sebelah kiri. 4x adalah sebuah operasi perkalian. Perkalian antara 4 dengan x. 4 dikali x sama dengan 20. Lawan dari operasi perkalian adalah pembagian. Sehingga jika koefisien 4 akan kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, dia akan menjadi pembagi. Sehingga x sama dengan 20 dibagi 4. Maka x sama dengan 5. Dan benarlah jika 4 dikalikan dengan 5 akan menghasilkan 20. Jadi HP sama dengan 5. Wah, ternyata gampang sekali ya. Soal berikutnya. X dibagi 2 sama dengan 4. X per 2 adalah operasi pembagian. Ini artinya angka berapa yang jika dibagi 2 akan sama dengan 4. Kembali lagi, anggap saja kita belum tahu ya. X per 2 adalah operasi pembagian. Di ruas sebelah kanan, adakah yang harus pindah? Tidak ada, karena di sana hanya konstanta 4. Lalu di sebelah kiri, adakah yang harus pindah? Ada 2. X per 2 adalah operasi pembagian. Maka ketika 2 akan kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, dia akan menjadi perkalian. Karena lawan dari operasi pembagian adalah perkalian. Maka 2 ketika berpindah ruas akan menjadi pengali. Akan dikalikan dengan siapa? Dikalikan dengan 4. Sehingga soal ini akan menjadi X sama dengan 4 dikali 2. X sama dengan 8. Maka benarlah apabila 8 akan kita bagi dengan 2 akan menghasilkan 4. Maka HP sama dengan 8. Sampai sini paham? Soal berikutnya. Soal terakhir. 4M dikurangi 3 sama dengan 7 ditambah 2M. Jika bertemu dengan soal seperti ini, yang pertama kali dilakukan adalah menyatukan mereka atau mengumpulkan mereka dengan keluarga masing-masing. Variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. Perhatikan ruas sebelah kiri. Di ruas sebelah kiri, siapa yang harus pindah? Negatif 3. Di ruas kanan, siapa yang harus pindah? Positif 2M. Sehingga soal ini akan menjadi 4M dikurangi 2M sama dengan 7 ditambah 3. 4M kurangi 2M sama dengan 2M. Sama dengan 7 tambah 3, 10. Lalu kemudian, apakah soal ini sudah selesai kita kerjakan? Belum, karena koefisien M masih 2. Jika kita ingin menghilangkan koefisien 2 menggunakan konsep pindah ruas, maka ketika 2 akan berpindah ruas, dia akan menjadi pembagi. Karena apa? Karena 2M merupakan operasi perkalian. Perkalian antara 2 dengan M. Sehingga soal ini akan menjadi M sama dengan 10 dibagi 2. Maka M sama dengan 5. Sehingga HP sama dengan 5. Nah, anak-anakku semua, demikianlah tadi pembahasan mengenai pola atau konsep perpindahan ruas pada persamaan linier satu variabel. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan dua hal. Pertama, pada soal penjumlahan dan pengurangan PLSP, konsekuensinya akan merubah tanda yang ada.
Dari yang bernilai positif menjadi negatif, dari yang bernilai negatif ketika berpindah ruas akan menjadi positif. Dan kedua, pada soal perkalian dan pembagian PLSP, konsekuensinya akan merubah operasi. Jika pada ruas kiri operasinya berbentuk perkalian, maka ketika berpindah ruas akan menjadi operasi pembagian. Begitu juga sebaliknya. Semoga kiranya bermanfaat dan dapat dijadikan referensi belajar di rumah ya. Salam sehat, salam semangat, salam cerdas matematika. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.